Para Bapak dan Ibu dan saudara-saudara sekalian yang kami cintai dalam Yesus Kristus, mengumpulkan dan harus bersama terus-menerus dengan sejumlah orang, dalam hal ini 12 orang, sulit itu. Jadi ada satu lingkungan suami istri, mereka jalan-jalan atau piknik lah, relaks ke kebun binatang. Lantas mereka melewati kandang atau lapangan di situ ada singa dan ada kambing yang sedang merumput dekat singa itu. Wah, kagumlah. Hebat juga ya, bagaimana bisa secara insting singa dan kambing hidup bersama. Luar biasa ini. Sangat berbeda. Dan ada suami istri mengatakan begitulah ya. Jadi sebenarnya kita ini pun kalau di rumah harus sebenarnya bisa selalu saling bersama. Lihatlah, singa dan kambing itu pun bisa bersama. Kenapa ya di keluarga kita kadang-kadang tidak bisa bersama? Akhirnya mereka kumpul lagi, ada 2 bersama, dan ketua lingkungan dengan berkhotbah tentang itu. Kita sebagai suami istri dan dalam keluarga besar dan dalam lingkungan kita, perbedaan-perbedaan janganlah membuat kita menjadi berselisih. Kadang-kadang karena ini katanya kan, lihatlah seperti singa dan domba tadi. Maka dan kemudian mereka pergi lagi, lihat. Tapi di situ memang ada penjaganya. Bertanyalah, bagaimana kalian melatih singa dan kambing ini? Kok bisa bersama? Lihatlah, makan rumput dan singa tidur-tidur saja. Tak ada kami latih. Jadi, oh itu maksud kalian. Sebenarnya begininya itu. Singa itu masih kenyang. Nanti malam dimakannya kambing itu, domba itu. Baru besok kami kumpul tulang-tulangnya, kami ganti lagi dengan domba yang baru. Hah? Jadi tidak pernah ada berdamai. Para bapak dan ibu, memang untuk mengumpulkan tadi 12 orang, ngeri itu ya. Satu komunitas umpamanya sulit karena masing-masing mempunyai pemikiran sendiri, hobi sendiri, cara hidup sendiri, cara berbicara sendiri, dan seterusnya. Dan itu menjadi benturan di tengah-tengah komunitas atau juga di tengah keluarga. Dan pada hari ini kita coba melihat 12 ini sudah Yesus yang memilih ya. Itu pun masih ada pengkhianat. Sudah Yesus yang memilih. Itu si Judas tadi kan. Tetapi proses untuk memilih inilah mengambil suatu keputusan yang luar biasa dalam kehidupan gereja atau dalam kehidupan sejarah keselamatan. Proses ini rupanya ditunjukkan oleh Yesus. Dikatakan tadi dalam Injil Lukas ini, Yesus mendaki sebuah bukit, artinya mencari kesunyian untuk berdoa. Dan semalam-malaman ia berdoa kepada Allah, tidak tidur. Semalam-malaman. Memang kalau kita lihat di dalam Injil, sering sekali Yesus itu sebagai manusia, tapi juga sebagai putra Allah, dia harus terus memperjelas komunikasinya dan ungkapan yang paling dalam dari hatinya kepada Tuhan dalam doa. Banyak sekali dia, kalau dalam Injil ditunjukkan kapan dia berdoa ya, apalagi sebelum ajalnya atau waktu perayaan perjamuan terakhir dia lagi berdoa terus. Dan rupanya di sini kalau kita lihat Yesus dalam kesadaran kebersatuan dengan Allah, apapun karya dan doa dan apapun yang dibuat selalu harus bersama dengan Allah.
semua diputuskan bersama dengan Bapa. Dan kalau dikatakan ini, para rasul ini dia tahu itu bahwa akan sulit untuk mempersatukan, padahal mereka inilah nanti yang akan menyebarkan kerajaan Allah ke seluruh dunia. Di situ lihat dia berkomunikasi dengan Allah secara sangat intensif. Bapak dan Ibu dan saudara sekalian, dan para keluarga-keluarga, kalau kita melihatnya bahwa tadi dalam sebuah keputusan yang penting, jangan kita pernah lepas dari Tuhan. Di dalam persoalan-persoalan keluarga, apapun itu, jangan kita pernah lepas dari Tuhan. Lepas dari Tuhan bagaimana ya? Jadi rupanya setiap keputusan atau apapun itu yang kita buat di dalam rumah kita, komunikasikan dengan Tuhan. Dan itulah doa. Saya paling tak suka dulu kalau piknik di waktu kami kuliah di Roma kan. Kadang-kadang ada piknik dari asrama kami, beberapa mobil. Dan masuklah semua, beberapa mobil kan. Nanti bisa perjalanan 2 jam ke satu tempat. Tapi orang Italia itu asal sudah mulai naik ke bus ini, mulai jalan, sudah ada satu memimpin rosario. Wah, sudah indah sekali pemandangan. Wih, ada kebun anggur, ada mau kita bicara. Salam Maria. Ketika pula bangsa kan, tak bisa kita berbicara kan, padahal sudah kalau orang Indonesia kan, wah itu luar biasa, ada di situ ada, minta tahan, tak pernah berbicara, kemudian sudah sampai sial kali. Tapi ditanya, kenapa kalian selalu begitu? Kan bisa nanti berdoa. Tapi itulah dalam perjalanan kita harus menyerahkan kepada Tuhan. Bersih mahku bilang kan. Tapi sebenarnya memang rupanya lama-lama ditobatkannya kami kan. Benar juga ya, kalau kita pergi kemana-mana beres, semua hantamkan. Walaupun saya tahu juga ada beberapa orang sebelum dia membawa mobilnya selalu dibuatnya di tanda salib. Bagus juga lah ya. Atau kalau dia kembali sampai di rumah, sampai dibuatnya tanda salib, diketuknya mobilnya. Terima kasih mobil, sampai aku di rumah. Ada sesuatu di situ nilai. Dan saya kira nilai inilah yang barangkali harus kita tambah di rumah kita, di keluarga kita. Ketika kita menyuruh anak kita ke sekolah, ya bisa saja buat tanda salib di kepalanya kan. Ini kau anakku ya. Yang terus, berapa jajanmu? Banyak kali jajanmu. Harus kau nanti kalau tak ada lagi baliknya ya. Wah ya itu pula, mampus lah kan. Anaknya pun jajan. Tidak diberkati kan, walaupun ada juga yang membuat. Barangkali di sinilah ada sesuatu keputusan atau apapun langkah yang kita buat di keluarga seperti Yesus tadi. Ini semalam-malaman, tak usahlah kita semalam-malaman kan. Tapi dalam hal tertentu serahkanlah kepada Tuhan. Dan mengatur keluarga, mengatur perjalanan hidup, mengatur pekerjaan kita, ikutkanlah Tuhan dalam doamu. Dan kita akan dibimbing oleh Tuhan. Amin.